Amsal 29, mari kita buka dan ambil catatan, siapkan dirimu untuk mencatat khotbah karena ada banyak pewahyuan yang bisa Anda bawa pulang dan bisa direnungkan. Ayat 1, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Pembukaannya kurang enak sih. Langsung sikat, tidak pakai basa-basi. Siapa bersih tegang leher atau tegar tengkuk. Itu julukan bangsa Israel di perjanjian lama. Stiff-necked. Mau gak mau ya, terus terang ya, kita makin tua. Mulai ngilu-ngilu kan. Zaman dulu mungkin kita bisa ketawa. Kita bisa tertawakan orang-orang tua kita. Kalau masuk kamarnya bau balsem ya. Sekarang yang semakin berusia mungkin mulai koyoan. Bersih tegang leher itu bukan kondisi fisik. Tapi kondisi emosi. Banyak orang makin tua makin emosian. Makin gak kenaan. Nah itu memang sudah gravitasi usia yang membumi. Hati-hati. Makanya Paulus ngajarkan kita secara daging, secara lahiriah kita semakin menua. Tetapi manusia batinia kita harus diperbaharui. Jadi anak Tuhan orang Kristen itu harus lawan arus. Bukan hanya melawan arus dunia, melawan arus di dalam dirinya. Jangan sampai menua artinya bersih tegang leher. Jangan sampai rohanimu balsaman. Kerohanian kita harus lentur. Sifat kita itu harus fleksibel. Kalau itu bukan prinsip. Belajar untuk dengar-dengaran. Yang bisa terima input. Kalau enggak nanti akan jadi tiang garam. Bukan lagi menjadi terang dan garam. Jadi tiang garam seperti istri Lot. Jadi mantannya Tuhan. Dulu pernah dipakai, sekarang sudah enggak seberapa. Jangan sampai begitu. Kalau di dalam dunia kerja dulunya jaya. Sekarang lihat, toko itu kelihatan seperti sudah kadaluarsa. Coba cek toko sebelah. Mereka lebih maju. Itu semua dikarenakan leadership kita mulai kaku. Siapa bersih tegang leher ini harus hati-hati. Tambah tua, tambah susah kita ini berubah. Paling gampang itu anak-anak muda. Makanya saya senang sekali kalau bicara sama anak muda langsung nangkap api. Tapi orang-orang tua ini yang pegang divisi mimpi. Mimpimu belum selesai loh digenapi. Tuhan masih belum apa-apa dengan Anda. Musa loh dipakai Tuhan umur 80. Tapi dia harus mengalami burning bush atau semak belukar yang terbakar. Dia harus mengalami satu encounter dengan Tuhan. Jangan bersih tegang leher. Ya. Karena kita itu kecenderungannya begitu. Dari sononya sudah, dari Adam dan Hawa. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan. Ketambahan tanpa bisa dipulihkan. Walaupun telah mendapat teguran, siapa bersih tegang leher walaupun mendapat teguran. Kata walaupun telah mendapat teguran di bahasanya, teguran di sini itu majemuk loh. Makanan, itu kan bukan cuma satu. Food itu dalam bahasa Inggris itu gak ada foods. Food ya food itu berarti rentetan makanan. Teguran di sini itu rentetan teguran. Inilah tipe orang yang bersih tegang leher. Inilah karakteristiknya. Orang yang ditegur berkali-kali tidak berubah. Sudah lebih dari 1-2 kali tidak mudeng-mudeng juga, gak ngerti-ngerti. Ini sifat dasar manusia tambah parah semakin tua. Dan mereka yang jauh dari Kristus, yang tumpul rohani juga begitu. Peduli amat usia mereka masih muda. Ini yang disebut pride, the pride of man atau keangkuhan dalam jiwa. Ini yang disebut kedagingan itu. Bersih tegang leher walaupun telah mendapat multiple. Walaupun telah memperoleh berkali-kali koreksi dari teman-temannya. Jangan jadi stubborn dalam bahasa Inggrisnya. Jangan keras kepala. Kepala gak boleh dikeraskan. Waktu Tuhan mengizinkan bayi lahir, coba bayangkan. Siapa yang punya bayi kan ingat, kepalanya masih gembuk, ya kan? Makanya kepala bayi gak boleh ditekan gitu, bisa tembus. Kepala kita ditekan gitu, keras kepala, gak bisa. Kepala bayi juga kalau dimiringkan ke kiri kenapa? Supaya benjolnya di belakang ini loh.
tidak kempis jadi jelek nanti rambutnya bisa pupus seolah-olah. Tapi zaman dulu orang kuno nggak ngerti, pokoknya begini yang penting aman bisa bernafas. Ternyata bisa dimiringkan begini supaya sininya bagus gitu. Seperti banyak bayi atau orang-orang di dunia barat, ya kan? Bentuk kepalanya itu loh bulat. Kenapa Tuhan suruh kita jadi seperti anak kecil lagi? Bukan sifat kekanak-kanan. Gembuk kepala, tidak keras kepala. Jangan jadi stubborn. Salah satu hal yang disebut bersih tegang leher itu salah satu definisinya adalah stubbornness. Atau orangnya itu pengku, orangnya itu kaku. Enggak, aku mau gitu, mau apa? Gitulah ya, seperti orang-orang gitu. Saya dulu waktu melayani di panti jompo di Kanada. Dulu kan saya melayani orang-orang tua. Penginjilan saya itu dimulai dari perkara sederhana, yaitu orang-orang yang diabaikan oleh masyarakat. Saya datangi mereka, saya telateni setiap minggu. Itu ya, kalau saya bicara anything tentang perubahan, ayo gak boleh suka marah. Langsung begini, saya mau marah mau apa? Gitu loh mukanya. Sampai diginiin kayak begitu beneran. Oma-oma padahal. Saya sudah dari begini. Saya memang sudah begini. Tidak ada yang bisa mengubah aku. Itu stubborn. Susah dikandani, tidak bisa diajak bicara lagi. Salah satu sifat stubbornness atau bersih tegang leher adalah orang baru ngomong 2 kalimat, udah pembelaan diri. Defensif. Bahkan kalau seluruh bumi melawan dia kanan kiri, padahal gak benci. Padahal orang-orang yang mencoba untuk memberitahu adalah orang-orang yang peduli. Aneh loh, bisa aja dikepung 10 orang. Misalnya satu rumah itu 10 orang atau satu kantor gitu 10 orang. 10 kepung dia masih merasa benar, merasa 10-10-nya salah. Aneh ya, kalau konspirasi lain cerita itu kalau semua orang kong kali kong. Tapi kalau orang berbeda-beda semuanya bermasalah dengan kita. Lalu kita merasa mereka lah masalahnya, harusnya kita ngaca. Kenapa ya saya pergi kemana-mana gegeran sama orang. Jangan-jangan bukan orang suka geger sama saya lah biang keroknya. Tapi gak bisa lihat, orang bersih tegang leher itu gini loh. Gak bisa. Lehernya tuh udah kaku, dibalsemin juga percuma. Jangan begitu. Sudah gak bisa objektif. Orang begini biasanya tetap dicinta Tuhan maksudnya. Tapi biasanya mulai ditinggalkan oleh perkara-perkara Tuhan dalam hidupnya. Never do that. Makanya saya sendiri melatih diriku, kata Paulus. Aku gak mau setelah aku nanti berkhotbah, aku sendiri ditolaknya. Aku melatih diriku supaya jangan sampai setelah aku sendiri menyelesaikan tugasku, aku sendiri jadi orang yang kaku. Jadi Paulus berkata, aku melatih diriku, latihan badannya, aku melatih badanku untuk patuh pada hukum Kristus. Saya terapkan sesuatu untuk melawan bersih tegang leher. Saya berikan fisioterapi rohani, supaya jangan sampai ototku kaku, lalu membeku, lalu amputasi. Yaitu saya biasakan dengar masukan orang, itu gak gampang loh. Banyak-banyak itu hanyalah slogan. Suggestion box atau kotak saran. Tapi gak pernah dibaca. Gak pernah serius. Saya belajar memaksa diri saya. Tiap tahun selalu deras. Untuk mendengar masukan orang. Saya dengarkan orang-orang yang saya beri label perlu saya dengarkan. Kalau pasangan itu tidak seperti Anania Safira. Tapi mereka bisa menjadi Priskila Aquila, alangkah indahnya. Suami istri itu spion kiri, spion kanan. Kalau anak mulai dewasa, Anda didik dengan benar, Anda yang meraup keuntungan. Karena anak bisa menjadi penasehat juga. Orang-orang yang dekat sama saya, orang-orang yang utama. Saya tidak mengumpulkan yes man. Saya kumpulkan orang-orang yang bisa. Yang yang bisa berubah bersama dengan aku. Jadi orang-orang itu saya beri label. Saya beri label orang-orang yang patut ku pertimbangkan. Tidak selalu mereka punya saran ku terima. Tapi saya pasti akan dengarkan. Saya paling gak suka apa kalau saya disuruh lihat khotbah saya sendiri. Waduh itu. Sama dengan beberapa orang kalau dengerin dirinya sendiri nyanyi. Ada orang yang suka begitu. Tapi kalau Anda harus nonton
Anda membuat satu ceramah misalnya di sekolah ada project lalu Anda ngomong sesuatu nanti direkam lagi dilihat mama sudah lama jangan dilihat. Apalagi yang memalukan suruh puisi. Gak tahu zaman ini ada nggak, kalau zaman dulu saya sekolah suruh puisi itu kayak neraka buat saya. Mamaku. Saya kadang-kadang kalau perlu saya harus evaluasi, saya harus dengarkan. Oh iya ya kurangku di sini. Tapi ada orang yang sukanya itu nonton dirinya sendiri. Bukan tipe yang gitu, kalau gitu tolong kurangi dosisnya. Jangan nonton dirinya sendiri, nonton orang lain aja. Tapi saya sih malah gerah, malah saya gak suka. Tapi terpaksa sekali-kali demi supaya improve, you know. Saya harus belajar, oh iya ya. Apalagi kalau saya sudah terima kritikan dari tim, dari orang sendiri, saya pasti akan dengar. Oh I see, ya. Ini saya rasa saya bisa jauh lebih efektif untuk apa ya, untuk menghargai efisiensi waktunya jemaat kita. Bapak Ibu Saudara, never be kaku, jangan pernah jadi kaku. Untuk improve lagi, don't be stubborn. Selain stubbornness di sini ada yang namanya slendroness. Itu bukan Inggris ya. Ada orang yang keras kepala, tapi ada orang yang meremehkan. Keras kepala sih enggak, ya tapi enggak berubah. Pernah enggak ketemu orang gitu? Frustrasi tahu enggak? Iya, tapi enggak berubah. Iya lagi, enggak ada bedanya. Iya lagi, tetap enggak diganti. Ngulangi lagi kesalahan yang sama, ngulangi lagi kesalahan yang sama. Ada orang yang ditegur 2 kali tetap ditolak mentah-mentah, alias mental itu saran. Tapi ada orang yang nerima terus sarannya, kasih suggestion, kasih suatu masukan diterima, tapi yang gak berubah. Ini sami mawon, sama saja. Ditegur berkali-kali, tidak ada perubahan saudara. Ya, bukan hanya stubborn, ada orang itu yang slack. Slack itu kayak, take it easy. Take it easy. Tolong ya diganti ya, spellingnya gak pas. Oke. Spelling gak pas dikoreksi, sudah yang dipaskan, masih bisa salah lagi. Padahal sudah jelas-jelas, A, B, C, D, E, F. Masih bisa salah. Bayangkan, dalam dunia kerja aja gak ditoleran. Apalagi apapun untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang tinggal difotokopi, tinggal diciplak atau di copy paste, segampang itu masih bisa luput loh, coba bayangkan. Kalau human error kan bisa, namanya faktor. Tapi kalau berkali-kali, menurut saya itu kebiasaan. Ini yang saya sebut dalam bahasa saya sendiri, slendroness. Coba bayangkan, kalau andai kata misspelling sekali aja hukuman mati, gak berani dia. Dilihati, pelototi sampai juling mata. Atau kasih motivasi duniawi. Kalau sampai benar kali ini, saya kasih 1 miliar. Wah langsung. Ayo. Pasang kacamata, pasang kekernya satu-satu. Saya gak hanya bicara soal literatur, tapi apapun juga dalam hidup ini. Itu yang disebut bersih tegang leher itu gak tentu kaku, menantang. Tapi kadang-kadang iya. Bukan bendol buri, iya. Tapi burinya gak berubah. Karena manusia itu, saya rasa ini bagiannya bukan Roh Kudus. Ini bagian kita. Kita itu diselamatkan cuma-cuma semua karena anugerah alias kasih karunia. Tetapi ada satu hal bukan bagian Roh Kudus. Kerjakan keselamatanmu. Artinya sungguh-sungguh, sungguh kuadrat itulah sungguh-sungguh. Kesungguh-sungguhan itu dari sisi kita, dari sisi kami. Dari sisinya you and me. Saya membuat sebuah sayembara atau membuat sebuah perlombaan dengan diriku sendiri. Kalau saya Philip Mantova ditegur 2 kali baru berubah, saya pasti akan tinggalkan aktivitas, cuti dulu sebentar, saya masuk hadirat Allah dan koreksi hati. Standar saya tinggi, perfeksionis? Bukan. Saya hanya kerjakan keselamatan saya. Saya tahu saya masuk surga apa adanya, ngerti saya. Tapi saya gak bisa memuliakan Tuhan kalau tanpa kesungguhan. Saya bisa mati nanti masuk surga cuma-cuma.
Tapi saya nggak mau hidupku cuma-cuma. Paham maksud saya? Saya mau gimana pun juga diterima Tuhan apa adanya, ya iya. Siapa sini masuk surga karena kebaikan hatinya atau karena kesempurnaan? Tapi saya nggak bisa begitu. Kalau saya mau melayani Tuhan, saya harus melayani Tuhan yang sempurna dengan kesungguhan. Saya nggak janji kesempurnaan, saya janji pasti membuat kesalahan. Tapi saya janji pada diri sendiri itu komitmen dan standarku. Yaitu saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama 2 kali, apalagi di hari yang sama. I will not do that. Saya tidak mau lakukan itu. Karena saya bisa masuk surga cuma-cuma. Saya tidak mau hidup saya sia-sia. Saya tidak mau cuma-cuma hidup. Saya tidak mau cuma-cuma makan. Saya tidak mau cuma-cuma habiskan tanah. Sedangkan kalau ditanam di situ pohon yang lain pasti sudah berbuah. Tapi kalau saya diingatkan di hal-hal yang sama dan gak pernah berubah. Itu yang membedakan antara good and great. Itu yang membedakan antara just okay dengan yang langka. Kata mulia, kemuliaan Tuhan, kavod di situ. Glory itu artinya one of a kind. Bukan hanya heavy, berat, atau berbobot. Bukan, one of a kind. It's the wow factor, itu faktor wow yang berkata, wow yang gini. Yang gini, satu kepala lebih tinggi. Yang begini ini, tidak tertanding. Yang begini ini, jauh dari yang average. Itu glory. Kemuliaan Tuhan tidak sama dengan kemuliaan manusia. Kemuliaan Tuhan tidak sama dengan gemerlap dunia. Kemuliaan Allah itu levelnya beda. Saya membuat sebuah standar bagi diri hidup saya sendiri. I don't want to be good. Banyak yang good. Dan saya juga tidak mau jadi great. Bukan berarti kita mau jadi hebat, bukan. But I want to glorify Him. Dalam everything atau segala sesuatu yang saya kerjakan dan lakukan, saya mau memuliakan Tuhan. Itu pun ya, kita memuliakan Tuhan dengan standar begitu pun kita masih terseok-seok kadang-kadang. Kita masih terseleo juga. Kadang-kadang masih juga terplecok jalan. Bapak Ibu Saudara, mengerjakan keselamatanmu itu tugasmu, bukan Roh Kudus. Kita mendapat bantuan pertolongan Roh Kudus, tapi komitmen kita. Jadi saya punya satu komitmen, saya nggak perlu ditegur 2 kali untuk saya berubah. Kalau saya jadi staf Anda kasih saya satu kerjaan, saya salah, beritahu saya sekali. Saya tidak akan ulangi itu sepanjang karirku. Di tempat kerjamu. Boleh nggak saya ngelamar kerja di tempat Anda? Rasanya Anda pasti banyak saya ringankan nanti pekerjaannya. Kerjaan 5 staf tak kerjakan seorang kalau perlu. Saya enggak janji palsu. Saya enggak membual. Itu komitmenku. Nanti hasil-hasilnya mungkin tidak bisa 5 orang saya kerjakan 1 orang. Mungkin akhirnya cuma 3 orang saya kerjakan sendirian. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin kalau kita tidak bisa jadi pengikut? Orang maunya jadi bos. Gimana dia bisa jadi bos kalau dia nggak bisa jadi pegawai? Lihat buktinya. Bos yang tidak pernah jadi pegawai yang excellent dulu. Nanti jadi bos, pegawainya nggak excellent semua. Lalu dia pusing dan salahkan pegawainya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan bersih tegang leher walaupun sudah mendapat berkali-kali teguran. Karena orang gitu sekonyong-konyong diremukkan. Waktu dia jatuh, waktu dia runtuh, dia berkata, loh kok begitu? Loh, sudah tandanya jelas tapi dia tutup mata. Akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Dibutuhkan cuma sebuah insiden aja, tiba-tiba dia out of job. Gitu aja. Orang yang tidak pernah mau diberitahu itu biasanya nanti suatu hari, dia nggak tahu kalau dia sudah mati di pikiran orang lain. Paham maksudnya? Bahayanya gitu loh, yang disebut sekonyong-konyong ini kenapa kok bisa sekonyong-konyong? Kok enggak ada peringatan dulu? Orang foto aja ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, kok enggak ada? Ada tapi dia enggak mau dengar. Sekonyong-konyong itu artinya orang itu sudah mati di pikiran dan di image orang. Tapi dia belum sadar, dia sudah mati. Lalu sungguhan ketika sebuah insiden gimana lalu dia out of job. Atau dia tiba-tiba ditinggalkan, atau tiba-tiba dia sadar. Loh, disalib kiri kanan. Waktu terjadi begitu sebenarnya gak sekonyong-konyong. Kata sekonyong-konyong ini bukan tiba-tiba, karena gak tiba-tiba. Sekonyong-konyong itu bagi dirinya. Bagi dia, di sisi dia sekonyong-konyong, di sisi dia tiba-tiba. Tapi gak tiba-tiba sama sekali dalam situasi. Kata sekonyong-konyong itu bukan tiba-tiba 2 sisi. Itu 1 saja sisinya.
Dari sisinya dia, tiba-tiba dia sadar. Dan baru dia menyadari ternyata dia sudah 10 tahun mati di pasaran. Di market sudah mati. Atau 10 tahun terlalu lama, sudah 10 bulan. Sekonyong-konyong pilot dia. Bapak Ibu Saudara, sukses tidak dibangun overnight. Bangkrut juga tidak overnight. Semua itu lapis legit atau lapis pahit. Step by step, by step, by step. Boom! Tidak ada sukses yang sekonyong-konyong. Step by step, by step, by step. Dar! Gak ada namanya sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu hanyalah untuk si bersih tegang leher. Hati-hati ya soal begini-begini. Tidak perlu ditegur 2 kali lah kalau kita mau perlu berubah. Mari kita punya standar yang tinggi. Saya tidak hanya bicara tentang pekerjaan. Kalau ini bukan soal masuk surga sih. Hikmat praktis itu soal bumi. Kalau surga udah gak usah ngomong gini, tutup aja. Kita berkata everything is, kita saved by grace. Kita bisa nyanyi semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua anugerah. Tapi kalau kita mau bicara tentang hikmat praktis di bumi, let's open the book. Apa kata Salomo tentang ini? Mengapa ada banyak orang Kristen tidak berhasil? Bukan karena Tuhan tidak berkati, tapi karena dia tidak menghargai kesempatan yang diberikan. Tidak selalu juga sih. Supaya nanti kalau kita berhasil juga, kita tidak merasa itu karena kita. Itu semua karena anugerah, I know. Tapi Tuhan gak pernah patahkan kita di kesempatan kedua loh. Kesempatan pertama kita gak mau, lalu habis itu Tuhan ngambek. Enggak, kesempatan biasanya 7 kali 70. Kesempatan diberikan kepadamu, 7 tahun berikutnya sekonyong-konyong hancur. Never. Tuhan tidak akan menolak kita di kesempatan 1-2. Tapi kalau itu pilihan kita 7 kali 70, 490 hari setelah ini. Tiba-tiba ada rasa, lo kok, jangan kok lo ya. Semua tanda sudah menunjukkan. Sekonyong-konyongmu itu bukan tiba-tiba. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap ini bisa membuka pikiran kita bagi orang-orang yang selama ini merasa kok yang mengeluhkan hasil pelayanannya, hasil pekerjaannya. Saya tidak berkata bahwa semua karena usahamu. Juga enggak sih. Tapi juga bukan berarti tanpa usaha Anda. Bahwa Allah itu memanggil kita sebagai co-workersnya. Atau seperti co-pilotnya. Tuhan itu memanggil kita untuk bekerja sama. Bahkan Tuhan pun Maha Kuasa berkata, aku bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan untukmu. Yang mengasihi aku. Tuhan pun ngakunya bekerja sama. Padahal semua karena anugerah. Berarti Allah mengulurkan tangan. How about your role, my children? Tuhan itu ingin kita untuk turut menggambar di kanvas rencana Allah atas hidup kita. Tuhan ingin itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat 2. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Ini ada hubungan yang erat antara pemimpin dan rakyatnya. Ini bisa dalam konteks negara, keluarga, gereja, perusahaan. Kalau Anda baca, ini ada pepatah ada pepatah di dalam bahasa Indonesianya. Ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Pemimpinnya itu senang dapat jabatan, rakyatnya lebih senang dan bergembira. Bahkan dikatakan bersukacita. Tapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyatnya. Keluh kesah itu bedanya di mana? Keluh itu mereka ngeluh, loh kok ini sih yang jadi? Loh kok pemimpinku? Berkeluh. Kesah itu lain lagi. Kesah itu dia sendiri menjadi agresif. Berkeluh itu berarti dia adalah tumor jinak. Siapa sangka tiba-tiba ada tumor. Tumor itu karena apa? Olahraga. Tumor karena makanan, nggak tentu sampai hari ini tetap nggak bisa ditemukan kanker itu penyebabnya apa. Tapi kesah itu udah tumor ganas. Atau lebih tepatnya yang menyebar. Berkeluh kesah itu ada 2 level yang berbeda. Ketika orang fasik memerintah, guru kencing berdiri, murid tiba-tiba kepingin kencing juga.
Tapi muridnya kencing berlari, itu pilihan murid itu. Bukan karena disuruh guru. Berkeluh kesahlah jika orang fasik memerintah. Disinilah menjelaskan kenapa dalam keluarga yang papa mamanya tidak takut akan Tuhan, anaknya liar. Anak itu memulai merintis keliarannya sebagai korban. Tapi setelah itu anak yang sama yang dilecehkan, biasanya loh ya tetap ada perkecualian. Karena ini hikmat praktis, mana-mana pasti ada perkecualiannya. Nanti anak itu mungkin juga akan bisa melecehkan orang lain. Bapak ibu saudara, dalam konteks keluarga, orang tua yang fasik, berkeluh kesahlah anaknya. Dia berkeluh lalu berkesah. Anda melihat juga dalam pekerjaan, kalau hari ini kita mau melihat kenapa pekerjaan kita kok kurang diberkati atau belum diberkati atau tidak diberkati, ada baiknya kalau kita mau evaluasi, jangan evaluasi staf dulu, evaluasi diri. Itulah sebabnya kalau orang-orang di bawah saya dalam konteks pelayanan, mereka berdoa 1 jam, saya 2. Karena saya berdoa mengevaluasi mereka dalam hadirat Allah, tapi sebelumnya saya evaluasi diri saya sendiri dalam hadirat Tuhan. Selalu kita tanya pada diri kita sendiri dulu, adakah sesuatu yang perlu aku ubah supaya jangan sampai di bawahku itu berkeluh kesah. Mungkin ada orang-orang tertentu tentunya kita gak bisa main blaming atau cuman scapegoating atau hanya mencari kambing hitam, termasuk jikalau Anda selalu mengambing hitamkan diri sendiri juga gak boleh itu. Tapi tutup mata juga jangan, siapa tahu ada sesuatu yang perlu kita ubahkan, introspeksi itu diperlukan. Kalau kita lihat mungkin pegawai kita tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan benar, tanya dulu satu, aku udah clear enggak menjelaskannya? Saya udah jelas enggak menyampaikannya? Kalau anak-anak Anda nakal, anak kita nakal, kita pukuli, kita marahi. Mungkin kita tanya dulu sebelum kita menghajar, sudahkah kita mengajar? Sebab ada kata ajar dalam hajar. Jangan hajar kalau tidak terlebih dulu ajar. Tanya dulu, have I taught them well? Supaya nggak dikit-dikit main rotan, karena kadang-kadang rotan bukanlah solusinya. Hajaran bukan solusi, seringkali hajaran itu terpaksa karena anaknya kurang ajar. Karena memang bukan salah anaknya, karena anaknya memang kurang diajar. Jadi tanya, aku sebagai papa mama sudah memberi teladan belum? Tapi juga bukan berarti kita papa mama tidak punya otoritas. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, sekalipun belum sempurna. Kalau waktunya menghajar anak ya hajarlah, tapi jangan fisik ya. Saya gak tunggu saya jadi sempurna, menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Yesus gitu saya baru bisa negur anak saya. Oh enggak, saya tetap tegur mereka. Ya. Tapi sambil menegur saya pun terbuka kalau mereka nanti akan ngasih saya masukan. Tapi saya tegur sebagai ayahnya. Tapi ada orang yang berlebihan. Dan kalau Anda seringkali kita tanya, aduh anakku itu anak setan gitu ya. Ada orang yang ngomong gitu lah. Nah, betul kan setan yang ngaku? Bapak ibu saudara, kita tanya dulu, sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita? Sehingga mereka tahu ekspektasi kita apa. Lah gimana mereka bisa skor, gimana mereka bisa melakukan apa yang benar kalau benar tidak didefinisikan. Sehingga setiap kali yang didefinisikan hanyalah kalau mereka berbuat salah, kalau salah baru jelas. Kalau salah baru jelas. Sedangkan melatih anjing aja gak bisa begitu loh. Contoh anjing lagi gigit-gigit main sampah, kita bentak, hei jangan, anjing gak ngerti, dikiranya ngajak mainan. Makanya itu kalau melatih itu sebelum terjadi tragedi, itu dilatih. Nah mungkin selama ini kita terlalu sibuk, gak pernah ngomong-ngomong. Loh siapa bilang sibuk? Pastor saya selalu ada di rumah. Iya badannya. Kita kadang-kadang terus terang, otaknya ada di sana. Emosi apalagi gak ada di situ. Emosi kita drain, kita habiskan di sosial media. Kalau kita mau me time ya sudah di situ. Tapi kita gak luangkan, berikan emosi itu. Kita gak bangun bonding dulu. Itulah sebabnya anak seringkali bingung. Maunya apa? Lalu sama-sama frustrasi kan? Semakin jauh anak akhirnya frustrasinya ke memberontak. Ke pergaulan yang salah.
Saya coba menjelaskan kepada kita semua, tapi nggak tentu ini semuanya hikmat praktis ya. Saya melihat ada orang tua yang paling perfect, anaknya juga nakal, memberontak ya ada. Yang itu nggak bisa, itu di luar kategori itu. Itu faktor lainnya, jangan dibahas di sini. Tapi saya bahas dulu yang regulasi, saya bahas dulu yang lumrah. Jika orang fasik memerintah berkeluh kesahlah rakyat, kita bisa melihat dari anaknya. Makanya itu saya sebagai hamba Tuhan, apalagi dahulu kala waktu saya masih jauh lebih muda, saya berkecimpung di dalam pelayanan muda-mudi, saya sering kali dijebak loh sama orang tua. Sungguhan, tapi itu pengalaman indah buat saya sebelum saya sendiri punya anak. Supaya antisipasi, kita itu bisa ambil untung loh dari pelayanan pengalaman pribadi. Karena kita melihat, kalau kita pandai, kalau Tuhan memberi kita hikmat, kita akan belajar dari kesalahan orang lain supaya jangan mengulanginya di hidup kita. Kita juga bisa belajar keberhasilan orang lain dan jadikan itu tumpuan kaki keberhasilan kita. Saya dulu waktu masih jauh lebih muda, saya sering dijebak begini, maksudnya Philip gitu ya. Tolong ya, tobatkan anakku. Nah gitu enggak, sebagai youth pastor apalagi yang berkecimpung di muda-mudi. Lalu tidak sekali dua kali, saya diajak ketemuan tanpa dia beritahu anaknya diajak pergi sama dia tanpa diberitahu ko Philip di situ. Ketemu langsung habis itu, oke, kalian bicara lalu pergi. Waktu saya bicara sama anaknya ya, pasti dia juga gimana lah, yang ini kan seorang rohaniawan. Tapi gimana pun juga, anaknya diajak bicara tuh cengli loh. Cengli beneran, tapi saya lihat tindakan orang tuanya menjebak itu saya sudah tahu. Kenapa anaknya ilfil sama dia. Kenapa anaknya itu rasa kok gini. Saya tahu yang perlu dirubah semua, dua-dua. Tapi papa mamanya juga perlu berubah nih kelihatannya. Papanya gak ada, selalu mamanya yang kejar-kejar saya. Ayo Philip, tolong tobatkan anakku. Papanya mana? Gak pernah telepon sekali dan berkata, bisakah kamu tolong untuk ketemu sama anak saya? Atau saya bersedia lah kalau kita mau ketemuan, gak pernah punya waktu. Waktu saya ajak ngomong anaknya tuh cengli banget. Oh iya ya. Oh gitu ya, saya ngomong akhirnya gak ngomong rohani sama dia. Ngomong mobil, ngomong apa. Karena bagi saya konteksnya gak tepat. Toh dia tahu saya siapa. Toh anak ini juga mamanya Kristen. Jadi dia tahu lah, mau dibumbui apa juga percuma, tinggal Roh Kudus saja turun. Saya ngomong sama dia, lalu selesai, oke ya, thank you ya. Kamu takut ya sama saya bilang gitu. Kamu rasa terjebak? Jangan salah, 50-50. Gue juga rasa terjebak ketemu kamu. Saya ketawa, lalu kita kenalan, lalu bisa kita pergi. Dalam hatiku nanti mamanya kapan ketemu sama saya berkata, Bu, saya mau ngomong sama Anda dulu. Kayaknya dalam hati yang perlu berubah juga you. Berubah. Anaknya malah puji Tuhan, malah jadi respect sama saya. Singkat cerita, akhirnya terbuka jalan untuk pelayanan kemudian hari. Tapi bukan karena pressure, tekanan mamanya lagi. Lihat itu. Murid kencing berdiri, dia hanya berkaca sama mama. Dan dia melakukan itu. Mama begini, aku berontak, aku lari. Tambah begini, aku tambah lari. Salah approach-nya. Jangan fasik aja pemerintahannya. Nanti supaya jangan berkeluh kesah putranya. Anda bisa lihat ya kadang-kadang anak yang liar. Anak yang liar, seringkali masalahnya terletak pada orang tua loh. Seringkali, tidak setiap kali. Seringkali dari orang tuanya. Beneran. Ya. Anak melakukan kesalahan fatal jalanan atau gaya preman. Papa mamanya kesalahannya itu kerah putih. Gak kelihatan. Smooth kesalahannya. Smooth criminal. Kayak Michael Jackson nyanyikan. Tapi yang sungguhan kelihatan kayak preman itu anaknya. Tapi sebenarnya papa mamanya yang jongkrakkan, paham maksud saya, yang mendorong ke sana. Hati-hati. Nah demikian pula dalam perusahaan juga sama, kadang-kadang the wheel isn't turning atau rodanya gak berputar, why? Karena porosnya itu juga harus diperhatikan, apakah dia berputar juga atau hanya demanding leader atau pemimpin yang hanya menuntut doang. Lihat ya. Kalau Anda lihat di luar sana orang Kristen yang suka cerca, cemooh, serang, curang. Coba lihat ya. Kalau cuma satu ya itu ekses lah ya. Itu namanya di mana-mana juga ada faulty product ya kan. Mana-mana kan mesti ada produk returan ya kan. Tapi kalau setiap produknya begitu dan banyak sekali beredar di sana. Coba perhatikan mungkin masalahnya adalah pengembalaannya.
Saya harap ini juga jangan sampai senjata makan tuan atau bumerang ya. Jemaat Mawar Sharon jangan sikat sana, sikat sini, curang sana, curang sini. Maksudnya serang orang, bunuh karakternya, kritik sana, kepo rohani, sikat sana, sikat sini. Langsung tuh mencerminkan bahwa penggembalaan di dalam sini tidak memuaskan. Sebab orang kalau sudah puas nggak jajan. Nggak jajan. Nggak mikir ke sana. Coba lihat yang suka serang-serang. Itu biasanya tidak kondusif kerohanian. Amin ya. Harapan saya di sini adalah orang-orang sibuk merenungkan firman. Ini harus banyak yang dicatat, bawa pulang nih, saya akan menjadi aset dalam keluarga kami. Gak ada kepikiran, mana gereja yang gua sikat hari ini? Mana hamba Tuhan, mana ya kira-kira bisa saya gosipkan dia? Gak ada. Jemaat kita semua sibuk untuk bertumbuh. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu yang disebut orang fasik kalau memerintah berkeluh kesahlah rakyat. Ya, mulai agresor itu tuh mulai kelihatan. Termasuk anak dalam keluarga atau dalam konteks gereja, jemaatnya. Saya sih tidak punya waktu untuk ngurusi jemaat orang lain. Jemaat sendiri aja diurusi gak habis-habis, gak beres-beres, gak selesai-selesai. Saya ingin melihat rupa Kristus muncul dalam hidupmu. Di anak-anakmu, di kehidupan Anda sekalian, keluarga, pekerjaan. Dan juga dalam konteks bisnis pekerjaan juga sama. Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan itu klise ya, klasik sekali dijelaskan. Tapi coba saya jelaskan dari kisi-kisi yang belum dibahasakan ke Anda. Semoga ini bukanlah pelajaran tentang kepemimpinan yang sifatnya klise atau sifatnya udah berkali-kali redundant, berkali-kali terulang begini. I hope not. I hope you see that your children, anak-anakmu adalah cermin kemuliaanmu atau cermin celamu. Makanya kalau ada orang disebut kurang ajar, itu sebenarnya kata agak kasar. Saya tahu kalau disemprotkan ke muka orang. Tapi sebenarnya kata-kata itu keluar dari sebuah statement pernyataan. Anak ini kurang diajari, sopan santun misalnya. Kalau ada kata kurang ajar, itu Anda jangan salahkan yang kurang diajar. Coba introspeksi siapa yang ngajar dia atau siapa yang tidak ngajar dia. Kalau sampai gelar itu diucapkan atas anak saya yang harus bertobat dulu baru anakku. Karena berarti saya kurang mengajar mereka. Masa susu AI datang, HP-an begini. Kita budaya timur kan honoring, berdirilah AI, susu, om, tante, ya. Paman, bibi atau apalah panggilannya. Orang tua apalagi yang opa-opa kan berdiri, opa. Ya. Siapa opa? Saya langsung lihat, ini bukan masalah anaknya. Papanya kasih obat bius atau mamanya. Nyok, ini game. Nyok, game lagi, Jadi anak itu jadi bodoh. Bodoh sosial. Gitu loh. Yang perlu diubah adalah style leadership kepemimpinan dan parenting ayahnya. Dan ibunya mungkin terlalu sibuk kan gitu. Jadi yang harus diubah bukan hanya anaknya. Perhatikan satu hal, kalau kita itu dalam pekerjaan atau apapun itu perhatikan hulu ke hilir. Jangan hanya hulunya, hilirnya itu perhatikan. Hilir itu berbicara lebih keras tentang hulunya loh. Hilir ujungnya itu berbicara lebih keras tentang siapa diri Anda. Di sini, hulu. Nah, kalau kita mau berhasil sungguh-sungguh dalam dunia kerja, perhatikan detil. Jangan berhenti sampai Anda menjual sesuatu, tapi targetkan loyalitas. Kalau perlu after service-nya minimal itu smile, terima kasih ya. Jangan, oke, ya, next, lanjut. Orang pulang itu dengan pleasant, dengan perasaan menyenangkan, ada memori indah. Manusia itu rangsangannya memori. Buktinya manusia bisa trauma. Kita pernah digigit sama anjing dahulu kala waktu kecil. Nanti kelihatan anjing itu udah lari, padahal anjing itu gak gigit. Dia gede badannya, Hello Kitty hatinya. Manusia itu gitu, jadi rangsang mereka untuk kembali. Nah, orang Kristen gak ngerti ini. Padahal Yesus berkata berkali-kali, mil kedua jalani. Mil kedua itu apa emangnya? Tapi saya kan gak punya bisnis yang complicated, yang sophisticated. Gak perlu. Tempatnya bisa aspal. Tapi kalau orang punya memori indah ke sana, mereka kembali bawa teman. Amin Bapak Ibu Saudara.
Harusnya kita mengerti dari hikmat aja. Hikmat di dalam rumah Tuhan ini bisa jadi patron. Orang pulang itu dapat doa berkat itu karena mereka dapat push in their spirit. Membuat mereka mengerti bahwa terakhir kali gongnya di gereja sebelum pulang adalah aku direstui. Aku diurapi. Harusnya itu mengubah cara kita bekerja dan melakukan segala perkara di hidup ini. Kita mengeluh kadang-kadang kok kenapa gak ada kesetiaan, kenapa kok gak ada customer, kenapa keluarga berantakan. Padahal sebenarnya so easy to see, sangat mudah untuk kita lihat. After sale-nya perhatikan, jangan targetkan deal, jangan targetkan money. Orang itu tidak terbuat dari benda atau barang. Targetkan loyalitas. Loyalitas. Karena kita ini umat perjanjian covenantal people. Covenant. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini berguna ya. Saya sampaikan leadership dari sisi yang berbeda. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan angkat tangan? Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke lagi. Ayat yang ketiga. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Betul sih. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya, berapapun usianya, kalau anak kecil sampai dewasa, namanya anak gak pernah wisuda. Kalau anak itu mencintai hikmat, papanya yang bahagia. Kenapa sih orang tua bahagia kalau lihat anaknya berhikmat? Berhikmat bukan berarti anaknya gak pernah salah. Tapi anaknya itu teachable, mudah diajarkan. Biasanya papa yang teachable menginspirasi anak yang mudah diajar pula. Tapi lihat ya, papa yang pengku, yang kaku, yang marahan, yang emosi, anaknya nanti gak jauh-jauh. Sebab pohon gak jatuh jauh dari bukanlah buah yang jatuh gak jauh dari pohonnya. Masa pohon jatuh di dekat buah itu piye gimana. Ini pancingan malam aja supaya jangan sampai ada yang tertidur. Saya ulang lagi ya, pohon jatuh tidak jauh dari dari pohonnya, pohon jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya pohonnya jatuh di situ soalnya ya. Ya oke, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Amin. Dan kalau anak itu punya hikmat ya, papa mama itu tenang. Karena ada dua hal di sini. Kalau dalam bahasa Inggris 2P. Pride and peace. Papa itu gembira. Orang yang mencintai hikmat, anak yang mencintai hikmat itu menggembirakan ayahnya. Papanya itu bangga, I'm proud of you nak. Dia punya pride in his children or in his child. Tapi dia juga punya peace in his children's future. Orang yang punya hikmat itu, papanya tahu, anakku punya masa depan. Saya nggak tahu apakah dia nanti seberhasil apa, dia kerja di mana, saya nggak ngerti. Tapi kalau dia punya hikmat, dia nggak akan pilih pasangan hidup ngawur. Dia punya common sense. Dia tahu, oh ini daerah yang bahaya. Atau dia gak srek, aduh kenapa kok diajak ke daerah rawan. Dia bisa tolak teman-temannya. Dia tahu kapan iya, kapan enggak. Papanya tahu lah, gak perlu dari keluarga mampu, kaya gimana. Papanya tahu dia pasti maju. Apa yang dikerjakan pasti berkembang. Gak ada yang lebih menggembirakan sungguhan bagi seorang ayah. Tahu kalau anaknya itu takut akan Tuhan. Karena dia punya pride and peace dalam diri anaknya. Tapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta? Betul itu. Betul itu. Jangankan anaknya, ini kan bicara soal anak. Papanya juga kalau punya simpenan mahal. Mau tahu? Orang harusnya bisa berhasil segini, sekalipun dia punya pekerjaan itu sangat diberkati. Tapi jadinya cuma segitu, gak bangkrut aja sudah berterima kasih. Punya simpenan itu mahal. Tasnya, rumahnya, mobilnya. Biasanya simpanan itu lebih mahal perawatan daripada istri. Jadi orang kalau mau berhasil, jangan nyimpen. Jangan selingkuh. Jangan ngeluh. Oh aku mau, kenapa aku kok gak bisa sampai hari ini diberkati, kok gak kaya-kaya gitulah bahasa manusia. Ya gak bisa, bocornya banyak. Makanya itu kalau targetkan didik anak, itu jangan targetkan supaya mereka kaya. Kamu harus kaya loh ya. Jangan, targetkan mereka benar. Kalau orang benar itu pasti ditambahkan. Kalau dia cari kerajaan dan kebenaran. Buat apa kita targetkan dia kaya, pinternya luar biasa, tapi setelah dia jadi simpenannya di mana-mana.
seksualita yang tidak dikekang akan menjadi momok bocor terbesar berkat-berkat Allah dalam kehidupan rumah tangga. Materi itu tidak seberapa, lebih ngeri lagi adalah kebahagiaan, kerukunan. Mahal. Selain itu mungkin gak sampai simpenan lah. Ini katakan siapa yang bergaul dengan pelacur kan. Kalau bergaul dengan pelacur ini kan paling pelacuran. Tetap mahal. Kena sakit mahal. Juga mahal ini. Kalau kita ada orang yang merokok satu kotak itu berapa. Katanya gak punya duit. Tapi rokoknya pak-pakan. Bayangkan. Mahal loh itu. Dosa itu mahal. Kebiasaan buruk itu mahal. Pelacur lebih mahal lagi. Bapak ibu saudara, kalau kita itu mau diberkati simple kok, jangan cari berkat. Hidup dalam kekudusan, pasti ada berkat. Gampang ya, hidup dalam kekudusan pasti ada berkat. Udah tenang aja, anak Anda hidup dalam kekudusan, sekolah sebaik-baiknya, pasti ada berkat. Gak usah Anda itu mau cepet kaya, pakai investasi yang gimana-gimana, yang bodongan. Anak Anda gak tentu butuh kekayaanmu loh. Sekolahkan aja dengan tanggung jawab, kasih dia character of life. Percayalah ada berkat nanti dalam kekudusan. Kita tidak bicara soal kemakmuran, kita hanya bicara soal pemeliharaan dan penyertaan. Ada loh. Ada. Jadi janganlah kalau Anda bekerja itu pikirannya, aku kerja supaya cepat kaya, supaya keluargaku bisa aman. Enggak. Keamanan keluarga tidak pada materi, tapi ada pada dirimu. Dan hubunganmu dengan Kristus dan hubunganmu dengan mereka. Di situ. Jadi enak, kalau kita kerja gitu itu kita nggak terburu-buru kayak mau gambling gitu. Kayak mau hari ini juga langsung sukses gimana, nggak usah. Jangan targetkan aku mau sukses begitu, nanti kita akan menyiksa diri. Kalau punya target itu budgeting atau kita punya target hanya sekedar mimpi dengan tangga yang jelas dan objektif bisa tercapai, monggo silakan. Kalau orang tidak punya goal, itu kan orang nanti akan ngawang. Tapi banyak orang itu bukan goal, mimpi di siang bolong, angan-angan, kayalan. Aku mau begitu, nggak tercapai. Dia cari dan biasanya orang gitu sudah setengah buta, udah katarakan keputusannya. Sehingga nanti muncul kesempatan dalam kesempitan, dia ambil. Padahal itu kesempitan yang nampaknya sebagai kesempatan. Don't torture yourself, enjoy your life. You're a Christian. Yang membuat kita itu seringkali diganggu rasa amannya atau diburu-buru, tahu nggak apa? Keinginan mata. Atau apa kata dunia? Ayah. Orang-orang yang berkata, orang-orang yang Anda itu malu kok enggak seberapa dibanding dia. Orang-orang itu loh enggak mikirin tentang dirimu. Kenapa kau beri damai sejahteramu pada mereka? Aku mau segini mau apa? Sana segitu tapi ini maksimalku. 1, 2, 5 talenta ini 100%ku. Sana mau gitu jangan nilai. Kalau memang Anda menilai saya kurang gara-gara saya nggak punya apa yang Anda miliki. Jangan jadi kawan saya. Kita di liga yang berbeda. Sana memang orang hebat. Gak apa-apa, sana gak apa-apa. Saya syukuri. Gak apa-apa, saya doakan, saya syukuri dan suksesmu. Tapi saya nggak perlu your friendship sih. Pertemanan saya adalah dengan orang yang bisa menerima saya apa adanya. Value-nya sama anak Tuhan bahwa orang itu juga bisa bangga lihat jeripaya saya bahwa saya jujur. Ngapain sih? Ngapain kita itu meminta-minta mengharapkan sesuatu dari orang yang tidak pernah Tuhan utus di hidup kita. Amin. Oh haleluya. Oh praise the Lord. Anda diberkati Tuhan? Ini sudah selesai sih waktunya, tahan satu lagi aja gak apa-apa ya. Sampai mana tadi? 3 ya? Cuma 3 ayat saja ya? Oke. Ayat 4 ya, kita baca aja. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Itu lain kali aja saya jelaskan. Ini mungkin untuk negara, bagus sekali saran ini. Dan untuk rakyatnya. Supaya bisa punya hikmat Allah untuk seimbang, untuk menyeimbangkan. Ayat 5. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Udah sampai ayat 5 aja, saya selesai di 1 ayat ini. Orang yang menjilat sesamanya, yang suka menyanjung-nyanjung, lama-lama ya.
Kita kalau disanjung sekali 2 kali itu oke loh. Tapi kalau enggak dicampuri dengan kadang-kadang itu ada interaksi yang real, yang nyata atau masukan-masukan yang berarti. Kalau sanjung terus lama-lama Anda harus curiga loh. Ini orang mau apa? Because flattery is not free. Ya, apa itu flattery ya dalam bahasa Indonesianya? Menjilat itu kan kata kerjanya, kata bendanya apa ya? Penjilatan, bukan. Apa ya? Suka bombong-bombong orang itu loh. Orang yang menjilat itu mengharapkan sesuatu loh, sadar nggak Anda? Jadi jangan sampai Anda dan saya terlalu senang kalau dipuji. Dipuji sekali-kali itu bensin buat jiwa. Tuhan memberi kita mahkota, kita perlu dihargai. Jangan menuntut saja, kenapa kamu tidak hargai aku? Sudah salah hatinya. Konteksnya udah nggak benar. Tapi kalau kita dikasih penghargaan, terima. Jadi kalau ada orang yang kasih penghargaan itu nggak mau. Enggak lah, aku nggak gitu. Loh iya kok, sungguhan suaranya enak. Atau pinter lo kerja, enggak kok. Apa susahnya sih bilang thank you. Kadang-kadang susah banget gitu loh. Orang dipuji itu nolak sehingga orang yang memujinya padahal tulus merasa aku salah apa ya? Gak apa-apa kalau dipuji. Terima kasih. Wih, ini anaknya ya? Anaknya Cia, cakep ya. Mama, jangan gitu. Latih anaknya kalau sampai dia sampai tersipu-sipu waktu dipuji, anak ini ndak healthy. Ajari lain kali ya, nggak apa-apa. Pandang AI itu kalau ngomong cakep sekali kamu. Terima kasih AI, menyenangkan. Nanti semua orang rebutan mau jadikan dia mantu. Kalau keluarga ini perlu pekerjaan, nanti anak itu pasti diintip dulu. Nggak tentu dia pinternya gimana, sama-sama lah S1 atau S2 misalnya. Tapi karena menyenangkan, semua applicant yang lain di drop untuk anak ini. Nggak tentu loh ya. Yang masuk nanti diterima, itu yang paling pinter. Nggak tentu. Ajari dari kecil. Terima kasih tante. Gak apa-apa. Tapi kalau orang muji terus muji terus, Anda harus mikir, ini mau apa ya? Jangan lugu ya. Mereka mengharapkan sesuatu loh. Sebab orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Dia tidak akan segan untuk mengorbankan dirimu demi dapatkan apa yang dia mau dengan menjilatmu. Paham maksudnya? Ini adalah atau celakanya orang kaya, orang berkedudukan tinggi, orang berkuasa. Biasanya kalau orang biasa siapa mau jilat dia? Dia berdebu ya kan? Dan itu keuntungan kita yang biasa-biasa gitu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mulai terbuai dengan pujian orang, saya sarankan. Kalau itu manusia hati-hati karena Anda tidak tahu agendanya. Kalau Anda dan saya memang suka dipuji, gak usah cari flattery, gak usah cari orang menjilatmu, gampang. Ambil saja di HP Anda, cari di recording. Bilang sama di sini, Philip kamu itu cakep sekali, Philip kamu itu baik, lalu di-play ulang-ulang terus sampai tidur. Karena HP tidak akan mencelakakanmu. Tapi kalau Anda mau pujian ya gitu, tapi kalau Anda mau teman, tidak bisa hanya pujian. Itulah sebabnya ujilah segala relationship. Bapak Ibu Saudara, don't live, jangan hidup demi pujian manusia. Hiduplah demi pujian Allah. Dan jangan sampai ditegur 2 kali, Anda baru berubah, berarti Anda sudah kalah. Jangan selindro, jangan slack, jangan kita itu meremehkan, menganggap enteng. Terimalah setiap masukan dengan serendah hatinya dan sesungguh-sungguhnya. Kalau perlu catat ketika dikasih masukan, catatlah sungguh-sungguh. Masukan itu berharga, karena di dunia yang suka menjilat, yang suka saling menikung demi mendapat sesuatu. Bapak Ibu, teman yang tulus memberitahumu, semakin langka. Dan di gereja kita bisa menemukan itu juga dalam pemimpin-pemimpin kita. Orang-orang yang peduli dan mendoakan kita. Saya berdoa supaya Anda dan saya tidak lagi hidup demi pujian. Tapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan itu artinya kavod. Memuliakan Tuhan itu artinya one of a kind. Saya percaya Tuhan akan menjadikan hidupmu satu-satunya one of a kind. Anda akan menjadi kebanggaan Allah. Di dunia kerja, di keluarga, dimanapun Anda ditempatkan. God bless you.